Praktik Coaching Modul 2.3 oleh Fiorenza Kristera Sinubu dan Jeki Winirungan. Selamat pagi Bapak Jeki. Selamat pagi Ibu Vio. Iya, Bapak Jeki mau berbagi cerita apa dengan saya? Kemarin saya lihat di SMS, Pak Jeki sempat memberitahu saya bahwa akan bertemu untuk berbagi cerita. Jadi kira-kira Bapak Jeki ingin bercerita tentang apa? Ya Bu, begini, saya punya kasus yang terjadi Ya, di sekolah, di mana terdapat masalah terhadap salah satu murid yang menjadi juga perwalian saya di kelas 9. Nah, ini merupakan pergumulan yang terjadi ketika rekan-rekan guru saya sepertinya belum pas atau belum mampu untuk menangani masalah dari anak ini. Dimana setiap pada proses pembelajaran, anak ini selalu meminta izin dan anak ini ketika meminta izin separuh waktu baru masuk lagi ke kelas, sehingga menjadi persoalan bagi guru-guru yang ada. Nah, ini menjadi tantangan buat saya karena kebetulan saya perwalian dari murid tersebut dan sudah saya terapkan metode bahkan pendekatan yang sangat baik dan terjadi perubahan. Jadi masalahnya ini terhadap rekan-rekan guru yang lain. Mungkin itu. Oh iya, jadi ternyata Bapak memiliki masalah terkait dengan murid Bapak yang bermasalah juga dengan guru-guru yang lain ya. Karena anak tersebut ternyata suka keluar kelas, mungkin minta izin saat setengahnya, tapi setelah minta izin tidak kembali lagi. Begitu, Pak? Ya, Bu. Ya. Nah, iya. Berdasarkan yang Bapak sampaikan tadi, Bapak sudah melakukan berbagai cara agar supaya anak ini bisa dengar-dengaran di kelas ya. Apa saja yang sudah Bapak lakukan supaya anak ini bisa kembali ke kelas? Tadi Bapak sampaikan kalau di kelas Bapak, anak ini mau untuk belajar, sedangkan di guru-guru yang lain mungkin belum mau. Saya mau tahu terlebih dahulu, apa saja yang Bapak lakukan supaya anak tersebut mau untuk masuk di kelasnya Bapak? Iya, begini Bu. Yang saya lakukan itu yang pertama mengidentifikasi masalah dari anak tersebut, di mana saya mendekatinya dan mencoba mencari tahu apa yang terjadi, apa persoalan sehingga anak ini Iya. merasa bosan atau merasa tidak nyaman ketika berada di kelas, khususnya pada mata-mata pelajaran yang lain. Karena yang saya ampu adalah matematika, guru yang lain sesuai dengan mata pelajaran mereka. Nah, apa yang saya lihat ternyata metode-metode pembelajaran yang teman-teman guru terapkan masih bersifat konvensional, sehingga anak ini tidak merasa nyaman, tidak merasa senang dengan apa yang disampaikan atau proses pembelajaran yang dipaparkan, disampaikan oleh beberapa teman guru yang lain. Karena katanya terlalu monoton, tidak memberikan kesempatan kepada dirinya, bahkan teman-teman yang lain, karena juga dia menyadari dia mempunyai kekurangan. Makanya dia lebih suka keluar. Nah, saya sudah mengetahui masalahnya, maka saya menerapkan pembelajaran yang dikatakan menyenangkan, bahkan disukai oleh anak-anak,
itu menggunakan pembelajaran atau metode pembelajaran yang menggunakan media dan lain-lain sebagainya. Jadi itu, Bu. Iya, luar biasa sekali ya Bapak, penjelasan dari Bapak atau kiat-kiat yang sudah Bapak lakukan. Ternyata di sini yang saya garis bawahi adalah Bapak menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, bolehkah saya tahu kira-kira pembelajaran menyenangkan seperti apa yang Bapak terapkan dalam pelajaran di kelas, terutama pada mata pelajaran matematika ya, Bapak? Nah, saya sudah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, yang nyaman, bahkan disukai oleh anak-anak, terlebih khusus murid yang dikatakan punya masalah dengan guru-guru ini, di mana pembelajarannya saya buat menarik dengan um, memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memperhatikan video-video pembelajaran lewat LCD, bahkan pun menggunakan Chromebook. Dan itu juga sudah dibagikan kepada beberapa anak-anak yang mempunyai HP, khususnya juga yang bisa diakses lewat Android, karena memang banyak anak-anak di sini yang membawa HP tetapi juga terkendala dengan beberapa hal seperti internet ataupun kata mereka memori yang penuh untuk mengakses ini. Bahkan Iya, pun menerapkan cara-cara bermain seperti refleksi atau seperti refreshing menggunakan ice breaking itu sudah saya terapkan sehingga mereka menyadari bahwa waktu pembelajaran kalau dengan saya merasa terlalu cepat. Nah, iya, mereka merasa terlalu cepat karena masih disukai, mereka masih menyukai pembelajaran, tapi waktunya yang sudah tidak diberikan kesempatan lagi. Karena kalau di sekolah kan sesuai dengan jam pelajaran, misalnya 2 jam ke 3 jam paling jam pelajaran paling tinggi. Makanya tanpa mereka sadari waktunya sudah habis. Nah ini yang menjadi persoalan. Mengapa pada proses pembelajarannya saya, anak ini boleh menetap, boleh tidak sering keluar kelas, namun ketika pada guru-guru atau pelajaran-pelajaran yang lain, guru-guru mengeluh. Bahkan pun waktu kepala sekolah dan juga kepala sekolah sempat mencoba untuk memberikan metodenya sendiri, tetapi belum berhasil. Masih ditampal namanya di ruang guru untuk menjadi perhatian khusus agar supaya dalam proses pembelajaran anak ini tidak sering keluar-keluar dari dalam kelas. Itu, Bu. iya. Luar biasa sekali Bapak dengan memberikan kesempatan kepada anak ya untuk memperhatikan pembelajaran lewat LCD tadi ada, baru ada juga menggunakan ice breaking sehingga anak-anak ini bisa nyaman belajar dengan Bapak. Nah, itu kiat-kiat yang luar biasa. Eee, yang ingin saya tanyakan tadi Bapak mengatakan, ada juga kendala dengan internet ya? Ya, Kendala internet dalam pembelajaran atau mungkin handphonenya full memori sehingga, video mungkin tidak bisa diakses ya, video ya. yang Bapak berikan atau apa itu tidak bisa diakses. Jadi kiat apa saja yang Bapak lakukan untuk menutupi kendala tersebut dalam pembelajaran di kelas? Nah, yang pertama bagi mereka yang tidak mempunyai gadget atau handphone, nah di sini saya tampilkan secara umum ketika mereka berkelompok ada yang sudah diatur, teman-teman yang sudah diatur untuk mempunyai handphone yang bisa dibagikan kepada teman-teman dalam kelompok. Nah, kalaupun mereka tidak mempunyai handphone, contoh kalau di sekolah kami ada hari-hari khusus yang boleh dibawa handphone, boleh tidak. Harus digunakan LCD. Nah, bagi mereka yang tidak mempunyai kuota atau hotspot, saya ke mereka agar supaya proses pembelajaran ini
boleh tercapai sesuai dengan keinginan saya sebagai guru, bahkan boleh memerdekakan juga murid-murid yang ada. Karena memang sangat kesulitan apabila saya ingin mencoba proses belajar yang menarik, tetapi tidak didukung oleh media-media pendukung lainnya. Ya, itu saja, Bu. Iya, luar biasa sekali Bapak, kiat-kiatnya sangat positif sekali dan membantu murid dalam pembelajaran ya, seperti yang Bapak katakan tadi, bisa memfasilitasi anak juga dengan hotspot ya, saling berbagi lewat hotspot atau mungkin hotspot dari Bapak sendiri ya. Ya, Luar biasa, tapi tadi Bapak katakan bahwa rekan-rekan Anda itu tidak mendukung sehingga anak ini mungkin di kelas Bapak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, tetapi rekan-rekan yang lain ini belum, ya, atau anak tersebut masih belum suka untuk mengikuti pembelajaran dari rekan-rekan Bapak. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan supaya anak ini pada akhirnya bukan cuma mau masuk di kelasnya Bapak atau di pelajaran Bapak, tetapi anak ini juga mau untuk masuk di kelasnya rekan-rekan Bapak. Apa saja yang bisa Bapak lakukan untuk membuat perubahan tersebut? ya, terima kasih, Bu. Untuk murid tersebut, saya rasa sudah, karena sudah sesuai dengan proses metode pembelajarannya saya, dia sudah bisa memahami. Tetapi kendalanya di sini adalah rekan-rekan guru. Nah, di mana ada sebuah kalimat yang keluar dari rekan guru, kalau dalam bahasa sehari-hari, biar Jo, dia mau masuk dengan nyanda, itu urusannya dia. Yang penting orang nilai sesuai dengan apa yang dia buat. Saya di situ saya juga sesuai dengan respon saya giling kepala. Saya bilang, mengapa sampai mengatakan seperti itu? Ya. Nah, itu banyak guru, oh nilai tergantung guru wali kelas ya. Itu yang mereka katakan sebagai orang kehidupan sehari. Nilai sesuai wali kelas, ya seperti itu. Daripada orang masuk dia keluar, dia tidak masuk lagi. Nah, itu menjadi tantangan bahwa saya harus memberikan berbagi praktik baik kepada mereka, karena jika dibiarkan maka proses pembelajaran akan tidak lagi berfokus kepada murid, karena secara tidak langsung kalimat yang dikeluarkan oleh salah satu rekan sejawat ini sudah membuat anak ini tidak bisa bangkit, tidak bisa merasakan terjadi perubahan dalam proses pembelajaran dalam pendidikan yang ada. Makanya saya berencana untuk berbagi praktik baik lewat pelatihan kepada teman-teman guru, bahkan wakil kepala sekolah yang ada. Lewat berbagi praktik baik itu, saya akan mempercontohkan bagaimana metode-metode yang baik untuk agar supaya anak ini boleh betah atau anak ini boleh tetap tinggal di dalam kelas. Seperti itu, Bu. Iya, luar biasa sekali Bapak. Ya, jadi sudah ada rencana ya dari Bapak di sini adalah untuk berbagi praktik baik dengan rekan-rekan guru terkait dengan model pembelajaran atau media apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran supaya pembelajaran ini berlangsung nyaman dan menarik. Betul begitu Bapak? Iya, Bu. Iya. Oke, kalau begitu kira-kira kapan Bapak akan memulaikan rencana Bapak ini? Nah, karena melihat situasi, tidak lama lagi akan melaksanakan ujian. Besok sudah saya laksanakan, karena memang kalau jika dibiarkan akan berdampak negatif juga. Sebagai wali kelas bingung juga, kalau tadi kalimatnya tadi sudah diserahkan kepada wali kelas, itu bingung juga mau beri nilai seperti apa. Makanya sebelum ujian semester, saya sudah berbagi praktik baik terhadap teman-teman saya, mungkin besok. Seperti itu. Iya, luar biasa sekali Bapak. Jadi mulai besok sudah akan dimulai rencana ini atau rancangan ini akan segera dieksekusi ya. Iya, Bu. Nah, yang terakhir Bapak, harapan apa Bapak ke depan terhadap anak ini? Anak perwalian Bapak yang Bapak sudah bina sejak lama, kira-kira apa harapan Bapak ke depan? Nah, secara umum pasti kita semua sebagai pendidik, sebagai guru menginginkan bahwa anak-anak kita boleh berhasil
dan boleh mencapai cita-cita dan masa depan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Nah, sebagai guru, sebagai wali kelas juga, saya mengharapkan agar supaya kedepannya anak-anak didik saya ini yang sudah saya anggap sebagai anak-anak saya sendiri dapat meraih kesuksesan, di mana lewat pembelajaran-pembelajaran yang boleh mereka dapatkan di sekolah. Contohnya pembelajaran-pembelajaran yang dapat menyenangkan, bahkan menarik minat mereka untuk dapat berkembang sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Jadi harapan saya kiranya murid ini dapat berubah dan juga proses atau pemikiran guru-guru yang condong untuk membiarkan murid tersebut tetap berada di posisinya atau masalahnya juga dapat berubah ketika saya boleh berbagi praktik baik dan juga saya boleh menghantar bahkan menuntun mereka bagaimana caranya untuk pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Ya, itu saja. Iya, luar biasa Bapak, terima kasih sudah berbagi cerita dengan saya dan pada akhirnya kita boleh mendapat kesimpulan dan boleh merencanakan hal positif ke depan untuk anak-anak murid kita, supaya seperti harapan Bapak nantinya, anak-anak ini boleh berhasil dan boleh mencapai cita-citanya dan boleh meraih kesuksesan. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang Ibu Vio. Selamat siang Bapak. Ya, sepertinya Ibu datang untuk menceritakan sesuatu ya. Iya Bapak. Tentunya mungkin mengenai um, persoalan proses pembelajaran yang ada di sekolah Ibu. Iya Bapak. Jadi saya punya pengalaman di kelas saya yang sepertinya saya harus bagikan dengan Bapak, barangkali bisa mendapat hasil atau uh, arahan ke depan yang akan saya lakukan baiknya seperti apa. Jadi di kelas saya Bapak, saya temui anak-anak saya ini kurang fokus belajar, mereka lebih senang bermain daripada mau belajar. Kalau di dalam kelas, mereka masih sering curi-curi waktu untuk bermain game. Nah, itu menjadi kendala saya saat belajar di kelas saya saat ini, Bapak. Oh, gitu ya Bu. Iya, Dari cerita Ibu tadi, saya um, mengutip beberapa kalimat bahwa masalah yang dihadapi Ibu yaitu anak-anak yang kurang fokus belajar, bahkan juga ada yang suka-suka bermain game ketika saat proses pembelajaran. Nah, kalau saya boleh tahu Bu, sebenarnya untuk apa Ibu mengangkat masalah ini? eh, saya mengangkat masalah ini, Bapak, karena menurut saya ini masalah yang saat ini saya hadapi di kelas saya yang mungkin butuh penyelesaian secepatnya. Seperti Oh, itu, Bapak. jadi dari apa yang saya tangkap tadi dari um, kalimat Ibu yaitu untuk cepatnya menangani kasus-kasus yang terjadi di sekolah Ibu, khususnya di kelasnya Ibu. Nah, Iya. dari masalah ini sebenarnya seperti apa atau apa yang dapat Ibu terapkan untuk membuat anak-anak ini boleh merubah cara belajar mereka dari kurang fokus belajar bahkan suka bermain agar supaya boleh fokus dalam proses pembelajaran. Iya, Pak. Ada usaha-usaha yang sudah saya lakukan. Yang pertama, saya mencoba untuk menggunakan media-media pembelajaran yang nantinya bisa membantu murid untuk
lebih fokus lagi dalam belajar, contohnya dengan memunculkan atau menampilkan video-video yang menarik bagi anak-anak, atau mungkin dalam pembelajaran itu saya suka ajak anak-anak bermain game sambil belajar. Eee, Terkait dengan handphone, saya juga sudah ada kesepakatan dengan murid-murid bahwa di dalam kelas itu hanya bisa menggunakan handphone saat diizinkan. Contohnya, apabila handphone itu, digunakan dalam pembelajaran, dan sudah ada kesepakatan juga dengan orang tua. Seperti itu, Bapak. Nah, dari apa yang saya tangkap tadi, ternyata sangat baik ya Bu. Ibu sudah beranjak, sudah mempunyai satu pandangan ke depan bahwa pembelajaran yang dapat dikatakan kurang berfokus, bahkan suka bermain, sudah Ibu terapkan lewat pembelajaran yang menggunakan IT. Itu seperti saya tadi itu membuat video pembelajaran, bahkan juga ada pembelajaran materi-materi yang dibuat dengan bermain game. Nah, jadi seperti itu. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan ini, kira-kira ada tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan sehingga pembelajaran yang menggunakan teknologi ini dapat terlaksana? Pastinya ada persiapan-persiapan yang dilakukan supaya pembelajaran ini boleh berjalan dengan lancar. Contohnya dengan mempersiapkan handphone yang digunakan oleh murid-murid dalam belajar, dan memang ada kendala kalau tidak ada handphone tapi tidak punya data. Nah, itu saya bawa mereka ke lab komputer, kebetulan di sekolah kami ada lab komputer. Nah, di situ bisa menggunakan komputer yang ada di sana, ataupun juga bisa mengaitkan dengan WiFi yang ada di sekolah, sehingga permasalahan yang ada sebelumnya bisa teratasi. Dan pembelajaran boleh berjalan dengan baik dan menyenangkan karena saya juga menggunakan atau melakukan ice breaking dalam pembelajaran. Ya. Sangat baik ya Bu. Ternyata banyak usaha yang sudah Ibu lakukan untuk membuat anak-anak ini fokus dalam belajar. Di mana tadi ketika menggunakan video mereka tidak mempunyai handphone atau mungkin dibatasi oleh peraturan bahkan kesepakatan bersama, ternyata Ibu mampu untuk membawa mereka ke laboratorium ya untuk menggunakan fasilitas-fasilitas komputer yang ada di dalam sana. Itu sangat baik sekali Bu. Dan juga tadi menggunakan data ya, anak-anak yang biasa dari sekolah karena trennya yang sekarang bawa HP lupa membawa data. Nah, itu juga sangat baik. Ibu sudah berinisiatif untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk dapat mengakses video-video atau apa lewat internet yang Ibu bagikan. Kalau itu hotspot ya, wifi. Nah, Ibu sudah menerapkan itu semua. Dari penerapan itu semua, apakah ada perubahan-perubahan yang signifikan yang boleh terjadi? Apakah langsung terlihat atau dengan tahapan-tahapan yang cukup berkepanjangan? Iya, Bapak. Kalau soal penggunaan handphone yang di luar dari pembelajaran itu, pastinya ada proses, karena anak-anak ini sudah sangat tergantung dengan handphone. Kadang mungkin saat sebelum masuk mereka sementara bermain, saat saya masuk di kelas permainannya belum selesai, jadi makanya di situ curi-curi waktu. Jadi memang perlu ada proses, memberitahu anak-anak juga dan meyakinkan anak-anak sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan yang ada, sehingga anak-anak ini tidak lagi berbuat hal demikian. Dan fungsi handphone ini diubah, ke arah yang lebih positif seperti yang saya katakan tadi, mungkin bisa bermain,
handphone, tetapi dalam pembelajaran. Contohnya seperti aplikasi Quizizz yang ada atau aplikasi-aplikasi lainnya yang dapat membantu murid untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya lewat bermain. Jadi seperti itu. Sangat baik ya Bu. Um, apa ada kendala-kendala yang ditimbulkan lewat penggunaan itu seperti orang tua yang tidak mendukung ataupun ada dari pihak sekolah, guru-guru atau mungkin pemangku-pemangku kepentingan pendidikan yang tidak mendukung dari proses pembelajaran yang ada. Iya, kalau dari saya Bapak, semua baik dari orang tua, pimpinan sekolah, rekan-rekan, semua sangat mendukung pembelajaran yang saya berikan karena mereka melihat sisi positifnya juga baik untuk anak-anak dan untuk kepentingan murid. Jadi mereka sangat mendukung pembelajaran yang saya berikan kepada anak-anak. Ya, sangat baik ya Bu. Rencananya apakah proses pembelajaran seperti ini akan berjalan terus secara berkepanjangan atau hanya tiba saat tiba akal seperti itu? Ya, tentunya saya berusaha untuk terus berkomitmen untuk menjalankan proses pembelajaran yang terus saya kembangkan dan sesuai dengan pembelajaran di zaman sekarang ini perlu adanya juga inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya seperti ini, mungkin saat ini sudah bagus tapi lebih ditingkatkan lagi supaya anak-anak juga tidak bosan karena walaupun ini menarik tapi kalau terus-terusan diberikan hal yang sama, saya rasa juga anak-anak lama-lama akan bosan. Jadi saya akan berusaha untuk terus berinovasi dalam pembelajaran saya sehingga anak-anak ini tetap terus penasaran dan tetap terus mau belajar. Ya, sangat baik ya Bu. Ternyata Ibu juga mempunyai cita-cita dan harapan ke depan untuk membuat anak-anak menjadi anak-anak yang berprestasi bahkan juga mencapai tujuan-tujuan mereka atau harapan mereka ke depan. Cita-cita juga mereka boleh tercapai. Ya. Lewat inovasi-inovasi yang terus dikembangkan oleh Ibu, kiranya ini menjadi pembelajaran yang utama karena seperti tadi kalau seperti murid-murid kalau sudah terbiasa dengan handphone atau sudah terbiasa dengan yang kurang fokus belajar, kadang-kala mereka bosan dengan apapun itu. Seringkali kita juga seperti itu, setelah terbiasa menjadi bosan, jadi seperti itu. Jadi sebagai guru, sebagai pendidik, apa harapan ke depan untuk proses atau masalah yang Ibu hadapi ini? Saya tentu berharap permasalahan ini bisa teratasi dan anak-anak ini bisa fokus belajar. Karena kalau anak-anak fokus, pasti pembelajaran yang diberikan bisa mereka serap dengan baik. Karena pembelajaran yang diberikan ini nantinya akan menjadi bekal bagi mereka di masa yang akan datang. Baik dalam mereka mencari pekerjaan atau dalam bermasyarakat, ini akan sangat membantu mereka. Terkait dengan pembelajaran yang saya berikan menggunakan inovasi-inovasi pembelajaran, saya harap juga mereka bisa memanfaatkan itu untuk belajar lebih banyak lagi di dalam kelas. Dengan menggunakan teknologi yang ada, ini juga bisa menjadi dasar bagi anak-anak untuk bersaing ke depannya. Ya, baik sekali ya Bu. Harapan Ibu untuk pendidikan kita ke depan sangat luas, sangat boleh memberikan arti dari sebuah pendidikan. Jadi yang bisa memberikan bahwa dari apa yang sudah terjadi dalam masa Ibu sudah berampung, berbagi, terbuka dalam berbagi pengalaman, sehingga masalah atau kasus yang dialami oleh Ibu kita kira dapat diselesaikan dengan baik, dan mungkin harapannya ke depan kiranya itu semua boleh terus dilaksanakan sampai akhir hayat. Jadi seperti Iya. itu Bu. Terima kasih atas kesempatan yang sudah Ibu berikan saat ini ketika mampu untuk berbagi, bercerita dengan saya. Saya selebihnya mengucapkan terima kasih dan selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih Bapak sudah mendengar cerita saya. Terima kasih, salam, dan bahagia.